Berapa Berarti kali saya mau coba bunuh diri juga gara-gara kasus ini, udah hopeless. oh ya, kapan itu Kak kalau boleh tahu? Udah nggak terhitung lagi. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Dira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu yang udah hadir. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang seru banget ceritanya. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Nelly. Halo. Apa kabar nih Kak? Lumayan baik sekarang. Baik, oke. Iya. Sebelumnya thank you banget ya udah mau datang ke Nadir Podcast. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan dong Kak kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Oke, halo Sobat Nadir, saya Nelly. Saya pasien kanker survivor. Saya kanker lidah, kanker yang sangat langka juga di dunia. Cuma sekitar 1% dari masalah kanker di dunia. Sudah menjalani kemoterapi dan radiasi. Saya juga pasien bayi tabung, 13 kali bayi tabung, dan belum berhasil juga. Sekarang saya tidak bekerja karena sedang menjalani recovery kanker saya. Semoga sharing saya tentang perjalanan hidup saya menjadi inspirasi buat pemirsa semua. Semoga ya. Kankernya sejak kapan Kak kalau boleh tahu? Kanker lidah tuh Sejak 2021. 2021. Oh, berarti udah 3 tahun ya? Iya, pas saya sedang menjalani program bayi tabung. Bayi tabung. Iya. Itu awalnya gimana Kak bisa sampai kanker Karena saya ceritanya? kan menjalani program hamil bayi tabung sebanyak 13 kali. 13 kali. Karena saya dari 2019 saya menjalani program bayi tabung itu saya benar-benar kejar. Jadi setiap masa siklus haid itu saya menjalani program IVF itu sendiri, di mana kan di situ ada suntik-suntik hormon segala macam ya kan. Jadi hormon tidak stabil mungkin ya, dan imunitas kita mungkin tergerus atau apa, saya nggak tahu secara medisnya. Terus setelah 2 tahun itu saya program sebanyak 13 kali bayi tabung. Tiba-tiba di lidah saya tuh ada muncul seperti sariawan. Sariawan. Iya, saya dulu sebelumnya orang yang sangat healthy lifestyle. Jangan batuk pilek, sariawan tuh sangat jarang. Hampir ya? tidak pernah. Sekarang orang lagi musim batuk pilek pun saya tidak pernah ketularan, biarpun kadang kita kerja meeting bareng gitu satu ruangan gitu. Karena imunitasnya emang kuat dari dulu, karena keturunan saya, nenek saya juga mencapai usia 100 tahun masih sehat walafiat gitu, karena pola hidup juga mungkin ya, dan yang dijaga banget ya. Mungkin ya. Nah, ironis sih dengan pola hidup yang dijaga dan saya juga orang yang sangat jarang sakit. Itu tiba-tiba sekalinya sariawan, yang sangat jarang sariawan, sekalinya sariawan kanker. Di situ saya down sekali. Karena ya menjalani kanker lidah itu tidak gampang. Pasti sih. Karena terapinya kan di seputar mulut sini. Itu parah sekali. Kalau lihat foto-fotonya, nanti saya share foto-fotonya. Kemoterapi itu. Radiasinya yang sangat-sangat sungguh luar biasa, itu sampai borok-borok. Ini muka saya sudah mending. Waktu menjalani proses radiasi itu hancur semua. Hancur. Dari leher sampai muka tuh hancur semua. Dan kan saya juga tidak boleh pakai chemical juga kan, untuk apa semacam perawatan skincare atau apa kan. Nggak boleh juga semuanya itu. Karena kan lagi proses menetralisir dari hormon bayi tabung yang sampai 13 kali, terus habis itu kena kanker, dari terapi kemoterapi sampai radiasi itu kan chemicalnya kuat. Jadi ya sementara saya steril aja dulu dari pemakaian chemical. Paling mandi sabunan biasa, sampo, bedak pun kalau pas keluar sama lipstick kayak gini pas keluar saja kayak gitu. Tapi berusaha mungkin untuk tidak dulu menetralisirkan tubuh.
dan puji Tuhan hasil kemoterapi sama radiasi saya berhasil setelah di MRI dan di PET scan. Terakhir PET scan saya Maret 2024 lalu. Baru ya? Iya, waktu 2022 Januari juga udah PET scan dan MRI, kanker dinyatakan bersih. Kan kita tiap tahun harus melakukan MRI sama PET scan kan dipantau Setiap terus ya, tahun ya? sama cek laboratorium. Selama 2 tahun lebih ini puji Tuhan kankernya bersih. Semoga tidak ada kekambuhan semoga ya. Dan kalau sampai dalam 5 tahun kata dokter, kalau tidak ada kekambuhan dan kemopot saya ini akan dicopot, berarti saya bebas kanker. Bebas gitu. ya. Semoga itu semua terjadi. Amin ya. Amin. Kalau boleh tahu berapa kali Kak kemoterapinya waktu itu? Kemoterapi pertama saya yang di 3 bulan pertama 3 kali. Terus selanjutnya kemoterapi 3 kali lagi, 6 kali kemoterapi selama 6 bulan. Dan saya tuh kemo keras, harus benar-benar stay di rumah sakit. Kalau pasien kemoterapi biasanya kan kayak kanker payudara atau apa kan, mereka bisa pulang pergi rumah sakit. Ya? Saya nggak bisa, saya kemonya benar-benar 24 jam kemo keras. Karena di lidah kepala katanya beda pasien yang pasien kanker yang leher ke atas itu beda treatmentnya katanya dokter gitu. Perasaannya gimana Kak setelah tahu Kakak ada kanker ya? Kaget, shock, down, dan lebih sedihnya lagi suami langsung berubah. Berubah gimana tuh Kak? Suami berkhianat, meninggalkan saya. Selama kami menikah dari 2007. 15 tahun pernikahan 15 tahun ya. Saat kejadian itu ya. Tahun depan berarti udah hampir 20 tahun pernikahan. Hampir 20 tahun. Dia kecewa saya tidak bisa bayi tabungnya gagal. Tidak berhasil hamil. Terus mulailah dia kecewa. Awalnya suami saya sebenarnya perkenalan kami di 2005. Sama-sama jemaat sebuah gereja. Oh, jadi ketemu di gereja gitu. Iya, saat itu saya udah ada usaha. Usaha sendiri. Suami saat dikenalkan itu sama brothers, kita panggilnya brothers ya kalau di jemaat, sister. Itu sis, ini ada sesama brother yang lagi jobless. Sister Nelly ada lowongan kerja kah? Saya bilang ya ada, boleh dikenalkan. Ya udah, setelah perkenalkan orangnya baik, suami saya nice lah ya. Terus jadilah dia bekerja di tempat saya 2005. Terus dia pekerja yang ulet. Baiklah, anaknya baik, semuanya benar baik, lah ya. Benar semua benar, bukan anak yang nakal, tidak ada sama sekali gitu. Jadi seiring berjalannya waktu dia nembak saya. Saya juga saat itu juga nolak kan. Saya nolak kan. Karena apa Kak? Ya karena pertama kan dia juga karyawan saya juga ya. Bukannya saya materialistis, tidak, cuma kadang-kadang temen tahu sendiri kan, ya kan. Tapi akhirnya karena keuletannya dia, saya terima. Saya terima, terus 2007 kita menikah. Menikah, usaha tambah maju. Usaha maju, kita yang tadinya masih ngontrak apartemen, rumah produksi, saya produksi baju ya untuk perusahaan-perusahaan gitu. Maksudnya seragam-seragam gitu. Itu kita buka produksi masih di rumah kontrakan gitu. Terus lama-lama kita bisa mulai beli-beli properti dari ruko, apartemen, rumah gitu kan. Berarti berkembang banget. Berkembang menurut saya sih berkembang ya. Mulailah ya secara ekonomi terangkat gitu kan. Suami sama saya juga semua berjalan baik. Fokus kita memang penuh dengan kesibukan kerja. Sehingga mungkin penundaan untuk sebenarnya tidak menunda kehamilan juga, cuma tidak terlalu difokuskan mungkin ya, karena lebih fokus ke kerjaan ya. Iya, fokus ke kerjaan itu. Jadi ya kita juga bertambah usia dan secara itu juga kita tidak tahu mau kayak gimana untuk kasus kita ini.
Saya pernah ke dokter kandungan, ini edukasi juga ya, kalau misalkan di sini kan biarpun anak-anak muda semua, suatu saat kan pasti akan menikah juga ya. Betul. Nah, untuk maupun yang pria maupun yang wanita kalau ada problem, kita jangan ke dokter kandungan biasa. Harus ke dokter kandungan spesialis infertility. Itu yang saya salah dokter dari awal. Saya nyesel sekali. Saya ke dokter kandungan biasa yang khusus ya bisa dibilang cuma ngurusin orang beranak gitu ya. Ternyata Jadi beda ya. jadi tidak tahu. Oh. Bahkan saya trauma waktu ke dokter kandungan biasa itu. Sangat tidak welcoming mungkin karena dia tidak tahu solusinya kali ya. Waktu itu saya lama tuh sejak dari dokter kandungan biasa itu, saya nggak ke dokter kandungan lagi karena saya trauma sekali dimarah-marahin. Dimarahin karena apa Kak kalau boleh tahu? Karena kan kita tidak, orang awam mana tahu tentang reproduksi sih, ya kan? Jadi tidak ada interview, tidak ada pertanyaan apapun, cuma marah-marah karena susah hamil gitu kan. Saya trauma sama dokter saat itu kan. Dia USG saya, aku nggak tahu ya mungkin saat itu pas ketemu dokternya tidak welcome kali ya, jadi kasar sekali kan cara USG-nya, itu saya trauma sekali jadinya ke dokter kandungan akhirnya. Karena itu jadi trauma. Jadi saya juga mau promil juga jadi karena faktor trauma itu gitu kan. Terus saya akhirnya masuk promil itu di usia udah kepala 4 2019, udah telat. Iya, udah telat. Saya ke dokter kandungan lah. Kali ini saya ke dokter kandungannya pilih yang spesialis itu. Spesialis infertility itu. Nah, dari situlah dia tahu. Terus saat melihat kondisi, cek laboratorium, cek hormon, AMH saya sudah low AMH banget. AMH itu menandakan cadangan sel telur kita. Nah, untuk usia wanita yang 35 ke atas, apalagi 40 ke atas, AMH itu udah low sekali. Saya lihat saat itu sudah 0,22. 0,22. Kalau yang secara normalnya sih untuk wanita-wanita usia belasan sampai 20 itu secara normalnya masih 4 AMH-nya. Jadi kan setiap kali kita haid itu kan sel telur kita kan berkurang dan berkurang dan berkurang kan seiring berjalannya proses haid itu sendiri. Dan ternyata saya juga baru tahu dari dokter juga bahwa wanita itu sebenarnya paling bagus itu justru dibilang untuk reproduksi itu usia 20-an sampai 30-an. 20 sampai 30 ya. Iya. Sedangkan waktu itu Kaneli udah lewat. Udah jauh kepala 4, ya. 40 waktu saya mulai program 42 43 gitu kan. Ya, udah lewat. Di 2019 itu. Nah, terus akhirnya dia bilang kalau mau cepat dananya ada nggak, dia tanya. Karena masalah dana lagi kan. Iya, betul. Soalnya kalau mau inseminasi untuk yang udah kasus seperti ini, udah usia kepala 4, kayaknya udah terlalu lama untuk inseminasi. Buatan inseminasi sih lebih murah harganya ya. Jadi langsung masuk ke program hamil bayi tabung. Disitulah saya mulai berpetualangan bayi tabung sampai dalam 2 tahun itu kejar usia bayi tabung sampai 13 kali. Selama 2 tahun ya? Iya, jadi hampir setiap haid saya melakukan program bayi tabung. Karena kan program bayi tabung itu harus nunggu kita haid. Kalau tidak haid tidak bisa melakukan program. Jadi kita dimulai disuntiknya itu hari kedua haid. Hari kedua haid. Jadi untuk pengembangan sel telur itu sendiri. Dan karena saya udah usia, jadi sel telur saya tuh yang cuma satu setiap kali OVU pick up. Kalau yang usianya masih di bawah 40 itu masih bisa dapat mungkin berapa telur. Kalau yang 20-an usia 20 makan dapat belasan telur. Masih banyak ya. Telur itu kan calon bayi-bayi kita gitu. Dan itu pun karena usia telur-telur yang diperoleh itu kan tidak bagus kualitasnya kata dokter, susah untuk berkembang jadi janin. Saat di laboratorium dia bisa berkembang jadi embrio sampai day 5 terus dimasukkan ke dalam rahim. Nah, saat dalam rahim itu menunggu proses 2 week white. Itu habis itu kan kita cek darah untuk jadi hamil atau tidaknya kan. Dan selama itu saya setiap kali dicek darah habis tanam embrio calon bayi itu di rahim selalu gagal hamil.
Selalu gagal sampai sampai akhirnya 13 13 kali. Sedih sih sebenarnya ya. Saya sudah habis-habisan lah gitu kan untuk yang penting saya bisa hamil gitu kan. Ya penyesalan saya ya di Indonesia ini untuk pengetahuan medis untuk hal seperti ini itu sangat kurang ya. Masih kurang ya? Masih, karena setahu saya banyak sekali yang di luar sana yang kesulitan hamil, pasangan-pasangan kesulitan memperoleh anak itu kadang-kadang nggak tahu harus ngapain, harus kemana, nggak tahu sama sekali tentang kesehatan medisnya tuh maunya kemana. Taunya kan ke dokter kandungan biasa aja, dan itu totally different sama dokter kandungan spesialis infertility. Saya nggak tahu ya, apakah dokter kandungan biasa mungkin karena rumah sakitnya sendiri fasilitasnya bukan untuk infertility, jadi dia sendiri malas menjelaskannya ke pasien. Mungkin ya. Iya, Gitu. dan mungkin juga karena untuk dokter kandungan spesialis infertility mungkin harganya lebih mahal mungkin ya, jadi agak ogah juga ke sana. Tapi bersyukurnya sekarang banyak sekali podcast tentang infertility ya. Dokter-dokter kandungan juga udah mulai punya YouTube sendiri menerangkan itu. Bagus sekali ya. Jadi anak-anak muda sekarang tuh sangat tahu. Jadi sekali. Tahu ya. Karena itu ternyata hormon kita ini juga bisa merusak imunitas tubuh kita juga. Saya waktu saya menjalani program itu, saya kan disuruh tes anaprofil juga untuk tes autoimun. Karena kan hormon ya kan yang suntik hormon saat masa bayi tabung itu. Saat saya tes autoimun itu belum apa? Waktu awal masih oke lah semua ya. Terus terakhir saya tes itu akhir 2020 ya kalau nggak salah ya, itu udah mulai muncul dikit di SLI-nya sih, udah ada gejala. Makanya hormon itu hati-hati juga ya ternyata ya. Ketidakstabilan hormon bisa merusak imunitas. Nah mungkin itu juga menurut dokter saya onkologi, dokter spesialis kanker, itu juga yang buat saya kena kanker juga. Begitu. Kalau imunitasnya nggak turun, mungkin perubahan selnya tidak mengganas sampai jadi kanker. Jadi dari situ awalnya ya, karena imunitasnya turun. Iya, selain kata dokter multifaktor juga. Tapi secara genetik saya keturunannya sehat walafiat, jarang sakit punya. Kalau di keluarga saya itu sampai dibilang kalau meninggalnya di bawah usia 80-an itu pasti karena kecelakaan, jatuh lah apa. Sampai segitunya. Sekarang panjang umur semua. Kak, tadi Kak Nelly bilang kan setelah 13 kali gagal menjalani proses bayi tabung itu, suami Kak Nelly berubah. Itu berubahnya seperti apa, Kak? Dia mungkin capek juga ya ngejalanin proses bayi tabung itu. Apalagi saya yang disuntik-suntik. Capek karena kegagalannya, waktu, tenaga, terutama keuangan juga ya. Itu kan sekali program itu kan menghabiskan dana 100 jutaan ya, satu kali bayi tabung Satu itu. kali. Ya. Wow. Terus dia mulai berubahnya tuh, saya tuh nggak mudeng bahwa dia mulai bilang, sayang kamu kan lagi program hamil nih, ini nanti mau bed rest kan kalau 2 week wait, nggak usah urus-urusin kerjaan perbankan. Ya saya juga memang mau cuti memang, saya karena kan stres juga, pekerjaan saya sangat stres ya karena kerja deadline ya. Terus ya udah saya bilang ya udah, dia bilang semua rekening keuangan pindahinnya ke rekening dia ya. Dia bilang gitu. Ya udah saya pindahin semua kan, sampai pembayaran dari customer pindah juga ke rekening dia. Semuanya lah ya. Iya, sampai ke warisan papa mama saya pun pindah juga. Saya saking percayanya sama suami.
Kan 15 tahun pernikahan dan Iya. lurus sekali orangnya. Itu bukan waktu yang sebentar. Iya, kan kita hampir 24 jam bersama karena kerja bareng memang satu atap di Hmm. bawah perusahaan yang sama gitu kan. Setelah Di itu, bawah usaha yang sama. Nah, setelah itu saya tuh nggak mudeng, suami saya kan bukan orang tipikal yang bergaul ya. Mm-mm. Tapi sejak COVID itu kan kebanyakan kan kita di rumah Di rumah. banyak sekali kan media sosial bermunculan kan mulai Mm-mm. aktif-aktif kan sejak COVID ya. Ya. Dia ternyata karena menurut dokter saya gagalnya karena faktor usia yang sudah terlambat program hamilnya di usia kepala 4. Mm-mm. Jadi dia mulai di benak dia kalau begitu ganti istri dong, yang mencari yang muda. Nah, dia secara proses mencarinya dia itu lewat Facebook. Media sosial Facebook itu kan banyak sekali penawaran-penawaran cewek-cewek kan. Di situ mereka mengenalkan diri sebagai mahasiswi gitu kan, dia nyarinya usia 20-an memang karena untuk mendapatkan sel telur yang bagus. Terus dan dia ini kan orangnya belum pernah pacaran sama saya, itu benar first love, first married. Iya, karena memang bukan anak nakal gitu kan. Terus akhirnya dia nggak, ya sebagai pria kan tergiur lah sama perempuan-perempuan yang dengan foto-foto seronoknya itu kan di media sosial itu. Jadi dia seperti menghayal dengan perempuan-perempuan itu. Waktu itu ada 3 perempuannya. Ada 3. Ada 3. Dibilang lokasinya di Surabaya, di Bandung, satu lagi di mana saya lupa ya. Dan mereka memainkan emosi suami yang memang sebelum sama saya kan nggak pernah pacaran sama sekali kan, nggak pernah kenal yang gitu-gituan, vulgar sekali kan. Dan mereka menguras uang itu satu hari itu suami bisa transfer sampai puluhan juta ke cewek-cewek online yang tidak pernah ketemu sama sekali, tidak pernah video call sama sekali. Ini benar-benar murni scammer ya. Cuma ketak-ketik doang lewat WhatsApp. Dan wanita-wanita ini online, katanya sih saya pernah dengar di podcast yang lain bahwa itu tuh scammer. Sebenarnya di balik semua itu adalah pria semua. Mereka memanfaatkan foto-foto vulgar entah dari mana-mana, ditaruh di media sosial untuk kebutuhan pria-pria yang nggak tahu lah saya ya. Jadi kebetulan juga suami saya saat itu juga pegang keuangan. Dia juga tidak punya pengalaman meskipun usia dia saat itu usianya sudah 39 sih ya saat semua itu terjadi ya. Tahun 2021 ya. 2021 ya, iya. Pas COVID itu ya. Iya, pas COVID itu. Macam-macam mereka bilang, mereka mau bayar uang kuliah lah, mau buat kebutuhan orang tuanya, papanya sakit jantung. Mode-mode scammernya tuh gitu. Mama saya lagi sakit, entah foto ibu siapa ditantum di situ, tapi ironis juga sih foto anaknya kinclong, foto mamanya beda jauh gitu kan. Iya, namanya scammer ya. Tapi suami saya percaya. Terus sampai, kamu kalau nggak transfer saya sekarang, ini papa saya kebutuhannya mau operasi jantung. Jadi diancam gitu ya. Iya, kalau enggak ya udah kamu berarti kamu tidak tulus sama saya, tidak apalah, ya udah kita tidak jadi menikah lah, apalah gitu kan. Dia transfer bisa sehari puluhan juta. Nanti ditelepon lagi, ini papa kebutuhan mendadak, papa mertua kamu kebutuhannya mendadak begini. Ini lagi di rumah sakit gini. Itu tiap hari terkuras sampai habis miliaran. Sampai miliaran. Iya. Untuk cewek-cewek online. Dan itu mereka gimana sekarang? Hilang semua. Hilang. Karena hilangnya karena suami saya udah bokek, udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa transfer lagi. Jadi mereka udah hilang gitu aja. Hilang, iya. Sampai saya, dan itu sebelum bokek itu dia mengajukan proses cerai kepada saya. 2021 dia proses cerai itu, dia menghubungi lawyer oknum lah ya. Itu teman gereja semua loh, masih loh lawyer-lawyernya itu. Oh, masih kenalan Kak Nelly juga? Kenal semuanya itu. Iya.
dulu satu grup sama suami. Makanya saya di sini saya agak kepahitan juga sama gereja juga itu kan, kok oknumnya juga dari gereja juga ya. Karena di sini kan mereka melihat ya uang tuh miliaran kan, uang usaha itu kan. Jadi sampai ironis ya, untuk urus proses perceraian aja yang harusnya tinggal datang aja ya, kalau dia tahu tinggal datang ke catatan sipil ya di pengadilan, administrasi itu cuma 1 juta sebenarnya proses cerai itu kan. Tapi suami saya sampai harus membayar ratusan juta juga buat ono-ono lawyer. Dan mereka menggoreng saat itu, dikuras itu uang. Jangan sampai jadi suami saya tuh nggak tahu digoreng otaknya, jangan sampai ada gono gini nanti. Ini juga kan kalau kita menikah secara sipil itu kan harta bersama ya, kalau tidak ada perjanjian pisah harta ya. Jadi harta yang perolehan kita selama menikah itu kan adalah harta bersama. Suami saya kan sudah ambil uang usaha itu sekian M. Terus akhirnya dibilang lawyernya itu ngajarin dia, oknum lawyer lah ya ini. Ini kamu jangan pegang uangnya, kamu transfer ke saya uangnya, saya yang pegang. Nanti di pengadilan kamu pokoknya di rekening kamu jangan ada uang lagi. Jadi tidak berbagi lagi sama Nelly saat proses gono gini. Dan kamu berusaha mungkin ambil hutang. Nanti si Nelly nanti proses hutang di situ di pengadilan itu, saat pengadilan taunya tuh ada hutang, kamu nanti dibagi lagi hutangnya sama Nelly. Dibilang itu jahat sekali oknum lawyer itu yang ngajarin ya. Lawyer yang teman gereja itu. Kak Nelly masih kenal juga? Kenal sekali. Wah, perasaannya gimana? Aduh hancur. Saya nggak nyangka kok bisa ya manusia sampai begini karena uang. Ini buat pengalaman semuanya ya, uang itu bisa membuat orang jadi kayak iblis. Dan setelah itu gimana Kak? Terus dan rumah yang saya tempatin sekarang pun hampir itu. Jadi dia program oknum lawyer ini seperti ini. Nah, kita bikin perjanjian hutang, kamu hutang sama saya sekian miliar. Nah, nanti ada surat hutang ini kita ajukan ke pengadilan. Nanti sama hakim kan hutangnya dibagi 2, ada aset rumah ini dijual, nanti diambil lagi sama oknum lawyer itu. Kamu kebayangkan saya? Jadi segala kerja keras kita sia-sia semua, habis buat orang semua nantinya. Setelah semua ini suami saya baru sadar betapa jahatnya ya oknum lawyer itu. Dan orang gereja, bayangkan gimana saya nggak kepahitan sama gereja. Saya sampai takut datang ke gereja. Untung sekarang ada Bu Pendeta yang dampingin saya sekarang ini ya. Ya tidak semuanya di gereja itu oknum ya. Tapi nggak tahu ya, dari kemarin huru hara di media sosial banyak sekali oknum pendeta segala macam, yang makin membuat kita sebagai jemaat juga, ini gereja mana benar sebenarnya, harus ngikutin yang mana ini. Jadi takut. Apa kita harus tidak punya agama kah? Jadi takut. Tapi saya yakin masih banyak lah yang bukan oknumnya, meskipun ya mayoritas sebenarnya kalau menurut saya sih banyak kan oknumnya malah sekarang ya, daripada yang tulus pelayanan. Saya sampai hancur kayak gini, rumah tangga semua, kehidupan juga ya, karena ya saya tuh pergaulannya seputar gereja. Seputaran gereja doang, udah nggak ada lagi. Iya, kita tuh benar-benar pasangan anak muda yang lurus hidupnya. Tidak belok sana belok sini, diskotek apapun nggak tahu, nggak pernah mau nyentuh hal-hal seperti itu sama sekali. Cuma lihat dari film, TV, dengar cerita orang, kesaksian orang, udah itu aja. Nggak gitu doang, ya? Nggak mau belok-belok memang. Nggak pernah rokok, nggak pernah alkohol, boro-boro drugs, nggak pernah sama sekali gitu loh. Benar-benar ibaratnya perawan dan perjaka jadi satu, terus mulai usaha bisnis yang lurus-lurus semua. Jadi hancurnya juga sama oknum teman gereja juga. Makanya masih bergaul di mana lagi ini saya bilang. Makanya buat anak-anak muda sekarang apalagi ya, mungkin sih saya bilang sih media sosial ini juga bagusnya. Mungkin kalau di zaman saya sudah ada media sosial, saya bisa memfilter kali ya, mana orang jahat, mana orang baik. Sekarang saya baru tahu di usia yang sudah terlalu tua untuk pelajaran hidup. Di usia yang sudah kepala 4 saya baru belajar
bahwa kita merasa kita di tempat aman, di gereja kandangnya yang kita bilang aman, rumah Tuhan, ternyata itu banyak oknum. Ternyata malah di situ ya. Karena kita trust kan? Iya, percaya. Iya. Berapa kali saya mau coba bunuh diri juga gara-gara kasus ini, udah hopeless. Oh ya, kapan itu Pak? Kalau boleh tahu? Udah nggak terhitung lagi. Tapi setiap kali saya mau percobaan bunuh diri itu saya selalu telepon teman-teman gereja juga sih, karena bingung juga kan, karena kan saya nggak ada pertemanan yang lainnya selain pertemanan gereja kan. Ya yang baiknya masih ada meskipun dikit ya ternyata ya. Awalnya apa yang membuat kakak muncul pikiran untuk bunuh diri itu? Hopeless. Iya. Karena udah ngerasa ya udah hilang semuanya, hancur semuanya. Iya. Udah sakit kanker, usaha hancur, keuangan hancur. Suami saya sampai kena HIV gara-gara sama oknum lawyer itu. Dia bilang, kamu ngapain main cewek-cewek online, nggak pernah ketemu, sampai habis ratusan juta per cewek. Ya udah ikut saya aja. Jadi ini memang iblisnya teman gereja juga. Jadi cowok itu harus nakal. Jangan lurus-lurus aja hidupnya. Iya. Ayo ikut, nggak apa-apa, minum. Suami saya nggak bisa minum kan. Dia cerita saat dikasih minuman keras itu, tapi karena mau biar diterima kali cycle-nya, terpaksa dia minum juga berapa gelas. Oleng juga waktu nyetir mobil pulang juga dia bilang. Tapi itu terus saat itu oknum lawyer ini saya nggak tahu dia merangkap mucikari juga apa ya. Jadi dia kasih ke foto-foto para perempuan-perempuan PSK itu ke suami, ini pilih banyak. Saya pun di forward juga HP kan. Setelah itu kan suami kasih tahu yang nularin dia HIV itu siapa. Ini fotonya. Saya lihat kan, terus disuruh booking malam itu. Itu kejadiannya 8 April 2021. Jam 12-an ke atas mereka lagi mabuk di Holy Wing Bekasi. Itu jam 12-an ke atas itu para perempuan-perempuan gituan nyamperin, awalnya kan lewat foto-foto dahulu. Dari situlah akhirnya kenalan sama perempuan ini. Dan suami saya curhat lagi ke perempuan PSK ini. Curhat tentang apa? Saya ini sebenarnya lagi cari istri buat hamil, dia bilang gitu. Kamu mau nggak? Dia tawarin. Suami saya langsung bombastel dia dengan uang. Kan saat itu masih pegang. Di saat itu masih pegang. Kan 2021 kan dia kaburnya kan. Itu April 2021 masih pegang uang. Ya maulah itu cewek. Jadi intensif kan mereka. Dan waktu bulan April itu dia ketemu itu cewek PSK itu, Mei-nya udah bergejala, udah sakit dia bulan Mei. Bulan Mei? Iya. Berarti cuma sebulan ya, doang, nggak nyampe sebulan deh. Dia sakit dan dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Karena cewek itu posisinya warga Bekasi. Terus suami saya sewa apartemen Sumarekon Bekasi itu ya, kalau nggak salah apa sih, Spring apa lupa itu. Disitulah mereka kumpul kebonya. Terus suami saya Mei dirawat, makanya dia nggak jadi datang sidang pengadilannya, jadi molor. Oh, karena itu. Mungkin rencana Tuhan juga molor ya. Jadi molor kan akhirnya kan ketuk palunya makin lama kan. Molor, dan cewek itu kan yang itu kan sama keluarganya, itu cewek. Sama keluarganya? Iya, keluarganya setuju semua. Kapan lagi tiba-tiba ada nyodorin duit sekian miliar gitu kan. Ya pasti diterima ya. Suami saya tuh kalap mau punya anak sebenarnya. Terus ya udah, terus dicek-cek sama dokter ini sakitnya apa. Akhirnya dokter curiga ke arah HIV. Dan ternyata benar HIV. Padahal waktu 2020 akhir, kita kan selama 2 tahun itu di rumah sakit Bunda Menteng itu kan program hamil bayi tabung itu kan tiap bulan kan cek darah.
steril semua, hepatitis, tokso, HIV, semua Semuanya penyakit-penyakit itu bersih ya? bersih, steril. Desember 2020 masih ngecek, steril semua. April dia terjangkit penyakit kelamin itu. Dan sekarang ironis kan, dari yang tadinya perjaka main PSK, untuk pertama kalinya langsung kena HIV. Dia sampai bilang, kok Tuhan gak adil ya, yang kayak temennya oknum pengacara itu udah berpuluh-puluh tahun, dia bilang nakal kok gak kena. Saya bilang mungkin karena kamu hidupnya steril, jadi alarm tubuhnya itu ada virus masuk itu langsung bereaksi. Dan sampai detik ini ya seumur hidup harus minum obat ARV itu untuk meredakan virus HIV itu tidak menjadi AIDS. Makanya di sini saya mau bilang ke pemirsa bahwa jangan kalian pikir sekali kalian nakal tidak apa-apa. Terbukti suami saya, sekali dia main PSK, saat itu dia langsung kena. Dan itu tidak main-main. Sampai separah itu langsung ya? Parah. Mungkin saya bilang Tuhan itu tidak mau anak-anak dia yang jalan hidupnya tadinya holy banget ya, lurus, tiba-tiba belok, langsung kena. Makanya aku bilang kenapa yang dari dulu nakal malah gak kena-kena. Mungkin di dalamnya sudah banyak virusnya, aku bilang, cuma alarm tubuhnya aja gak respon. Udah mati alarmnya, saya bilang. Mungkin sekalinya alarmnya muncul langsung AIDS. Kalau kamu kan enggak, virusnya tuh masih rendah, jadi masih bisa diredakan dengan obat ARV ya? Itu sebenarnya sih menurut dokter, kalau kita baru ya, kita memang steril, harus buru-buru minum ARV itu agar virus itu belum sempat bertumbuh, itu masih bisa nol. Masih bisa nol? Masih, karena misalnya kita sadar nih, kita terjebak, mungkin terjebak mabuk lah sama teman, terjebak sama PSK, terus kita langsung nih, kita tahu langsung minum ARV itu katanya, berapa hari setelah terjebak itu minum, virusnya itu belum sempat jadi HIV. Katanya dokter ya. Kalau suami saya sebulan sampai muncul gejala. Udah sebulan ya, sampai udah ada gejalanya itu, yang kencing nanah itu. Dan Kak Nelly sama sekali gak pernah nyangka ya, gak nyangka. Bisa sampai kayak gitu. Kecewa, sedih, kamu kenapa gitu loh, kok kamu tuh hidupnya holy. Saya dengar Pak Pendeta di sebuah YouTube channel bilang, kalau orang milih hidup holy, lurus aja, udah gak usah belok-belok sampai peti mati menutup, tetaplah konsisten. Karena Tuhan lebih mencintai orang memilih hidup kudus, holy di agama saya ya, dibanding orang yang sebentar bertobat, sebentar jatuh. Nggak konsisten itu ya? Nggak konsisten tuh beda loh hukumannya, dibilang gitu kan. Jangan main-main dengan dosa gitu loh. Makanya saya nyesel, kita ini kan udah konsisten, tidak mau macam-macam. Saya bilang, kamu kenapa sampai kayak gini jatuhnya? Kecewanya itu sampai kayak gimana sih Kak, kalau boleh tahu di saat itu? Ya itu mau bunuh diri berkali-kali. Kalau ke suami Kak Nelly sendiri? Sedih, kecewa, marah, campur aduk. Campur aduk ya? Iya. Pokoknya udah, wah anjir, berantakan lah perasaannya waktu itu ya? Udah kacau, terlebih saat saya di rumah sakit sendirian tanpa didampingin suami. Sedangkan bed rest itu, pasien-pasien yang lain didampingin suaminya, pasangannya ngedampingin istrinya, dampingin suami, suami dampingin istri. Saya menjalaninya sendirian. Dan itu selama berapa lama Kak? 6 bulan 6 di rumah sakit saya. Itu sendiri selama 6 bulan? Ada saya hire itu si suster nemenin gitu. Caregiver lah ya. Ya, gitu. Tapi tetap beda rasanya. Ya karena kan beda lah ya. Sama kalau misalnya orang yang pasangan hidup yang dampingin kan, tapi ternyata dia berkhianat habis-habisan. Bahkan saya tuh suami juga mau jadi kasarnya tuh saat saya sakit itu kan ada di videonya kan. Gimana saat saya habis selesai program kanker itu, nggak tahu ya, suami ngelihat saya itu mungkin udah jelek, udah nggak karu-karuan kan. Ada kan di video, untuk mbak saya di rumah itu loyalitasnya tinggi ya, udah ikut saya tahun ketiga sih. Itu dia yang misahin juga ya? Iya, dia sampai
begitunya Iya. kan saat video itu kan. Kalau enggak mungkin saya sudah mati juga kali sama suami Iya, saya sampai kalau begitu cuma sama berdua saya. doang waktu itu. Kenapa lu selalu mau bunuh orang? Aday, kamu lukain aku terus tau nggak? Ayo, ada saksi kenapa kamu nggak berani? Kalau aku berdua sama kamu, kamu selalu mau jahatin aku. Turun aja yuk, turun. Biarin aja sampai sejahat Nggak apa boleh, kita Ci. rekam. Nggak boleh. Ayo turun aja, Ci. Tapi gue takut. Sini lo. Rekamin Udah, Ci. tolong. Pak. Udah pergi aja, Pak. Itu kayak anjing tau gak lo ya? Udah, Pak. Udah. Diusur turun gak mau deh, tadi gue mau pergi. Udah. Au. Jangan, Kak. Udah pergi aja. Udah kau pergi. Jahat banget. Saya juga nggak nyangka perubahannya sampai begitu, karena mungkin secara psikologi orang yang kecewa, dia kan kecewa sama hidup dia sendiri. Kenapa dia jadi kacau berantakan begini dari orang yang hidupnya kudus, lurus, steril dari penyakit. Jadi harus minum obat tiap hari. Itu kan jadi kesel sendiri dia mungkin ya. Iya, betul. Dia bilang ke saya nggak tahu juga. Kan puji Tuhan kanker saya hilang. Saya tidak ketergantungan obat-obatan sama sekali. Hasil PET scan, MRI bersih selama 3 tahun, hampir jalan 3 tahun ini kan. Suami saya kan tidak bisa. Dia periksa juga, tetap virusnya itu masih ada, nggak bisa hilang. Nggak bisa selamanya ya. Memang harus minum obat itu seumur hidup. Dan obat keras kayak gitu kan pastinya kan bisa merusak ginjal, Betul. liver. Mungkin stres juga, gimana nggak dari orang yang hidupnya kudus, yang sehat walafiat, nggak main-main penyakitnya. Bener-bener sampai segitunya ya perubahannya. Ekonomi juga dia. Iya, ekonomi juga. Saya cerita ke temen, dia sampai ngojek motor. Oh ya. Sampai Sebelumnya- nggak ada yang percaya. Sebelumnya kerja apa, Kak? Kalau boleh Ya tahu. usaha sama Iya, saya usaha. kan. itu. Usaha yang itu bikin seragam itu. Makanya sampai bingung kan, kayak mana mungkin sih si Koko ngojek motor menurut teman-teman yang kenal. Kan yang biasanya ibaratnya keuangan tuh ada gitu kan. Sampai waktu tahun 2020 itu saya beli Kijang Innova baru itu pakai uang passive income. Oh ya. Sampai bisa pakai hasil dari bunga bank sama sewa properti. Sampai financial freedomnya sampai sudah mencapai seperti itu. Sampai bisa beli mobil tuh bukan hasil kerja keras lagi. Kijang Passive Innova saat income. itu ya hampir 400 juta ya. Oh, ya. Dibeli pakai passive income dari hasil sewa menyewa properti dan hasil bunga-bunga investasi kita gitu. Dan itu pun habis juga, dijual semuanya. Sampai akhirnya dia naik motor sekarang kemana-kemana. Kalau nggak lihat langsung nggak ada yang percaya. Sampai segininya ngojek motor. Ya udah, mau memang faktanya jadi tukang ojek sekarang ini drastis banget. Sampai sekarang masih, Kak? Nah sekarang juga lebih ironisnya lagi, ada teman gereja juga. Kan saya hubungin dia karena dulu dia pembimbingnya suami saya waktu masih teens. Oh, oke. Ya. Terus ketemu lagi, saya hubungin dia, tolong dong, tolongin suami. Saya bilang jangkau dia, bimbing dia. Saya bilang kan lagi kayak gini. Ya udah, ternyata dia cuma tadi kan bertemu, kita pikir mau pembimbingannya kan, sama-sama udah menikah semua kan, udah. Kalau dulu kan mereka masih belasan ya, umur belasan, tapi waktu masih teen itu dia sebagai pembimbing suami saya gitu kan. Terus ternyata ini orang cuma ngorek-ngorek tentang bidang kerjaan kita saja. Dan ironisnya sekarang bidang usaha saya di take over juga sama teman gereja. Oh ya. Iya. Lagi-lagi teman gereja. Iya. Dan itu ya ibaratnya
suami saya ya mau nggak mau kan, jadi ikut dia kerja sekarang, digaji pun di bawah UMR katanya, dan dia nggak cukup dan harus ngojek motor juga. Saya juga nggak nyangka gitu loh. Makanya saya sekarang jadi orang yang susah sekali percaya. Mau ke siapa lagi? Saya cuma berteman sama orang-orang gereja. Saya kan anak tunggal, tidak punya saudara, orang tua sudah meninggal, yatim piatu ya. Komsel saya itu mungkin saya terlalu berharap banyak bahwa mereka ada keluarga saya. Tapi saat seperti ini justru banyak banget oknumnya. Memang benar kata Alkitab juga kan, cinta akan uang adalah sumber dari segala akar kejahatan. Bahkan orang yang kita bilang adalah pembina di gereja pun sekali melihat uang dan tidak takut Tuhan lagi. Yang seperti salah satu contoh oknum lawyer itu yang menjerumuskan suami saya sampai kena penyakit kelamin, dan hampir rumah saya pun mau diambil sama oknum lawyer itu juga. Saya mempertahankan rumah itu habis-habisan. Saya bilang kalau enggak kita tinggal di mana. Ironis ya, ini pelajaran buat semuanya. Kita tidak bisa dalam hidup itu percaya begitu saja sama siapapun. Bahkan yang kita anggap orangnya kudus ya, kayak kasus kita ini. Kita berteman apa kurang aman apa? Di dalam ruangan lingkup gereja loh. Ya benar-benar ya udah bilang hidup kita juga ya kan dijerumuskan sama teman gereja oknum ya itu juga. Tapi saya bersyukur saya tidak kepahitan sama Tuhan ya. Saya bilang itu bukan salah Tuhannya, tetap salah oknum manusianya. Tapi saya sekarang melihat dunia itu udah berbeda sekarang. Kalau dulu saya taunya di luar gereja orang jahat, tapi ternyata di dalam gereja juga nggak kalah banyaknya oknum jahat. Ada iri hati dengki di sana. Minum dulu Kak. Sangat susah sekali ya mencari teman yang benar-benar tulus. Karena semua bawa kepentingannya masing-masing. Ujung-ujungnya kalau saya lihat ujung-ujungnya duit sih. Saya juga nggak nyangka oknum lawyer yang teman gereja ini sampai menghancurkan rumah tangga kita sampai segininya. Seenggak-enggaknya kalaupun dia mau ngerampok uang, jangan jerumuskan orang, merusak kesehatan orang juga gitu. Ini seumur hidup loh harus minum obat yang tadinya steril gitu. Kalau kalian udah rusak, janganlah menghancurkan juga. Apalagi kenalnya di gereja gitu, di tempat yang bukan ibaratnya bukan tempat orang buat dosa gitu loh. Ya, saya memandang perspektif hidup sekarang ya udah berbeda. Berbeda banget pasti ya. Jadi gampang overthinking. Overthinkingnya seperti apa tuh Kak sekarang? Kalau melihat orang itu tidak melihat orang gereja terutama Ya. Langsung overthinking dulu pertama. Tidak boleh langsung percaya. Jadi orang mau masuk ke kita pun mungkin dia tulus pun
Jadi kita sudah tameng perisai dulu karena udah beda ya. trauma. Iya. Iya. Tapi sempat nyesel nggak sih Kak? Udah pernah sampai sepercaya itu sama gereja, teman-teman Kakak? Ya, ada nyeselnya juga ya. Karena kok bisa kalian bahkan menjadi oknumnya, salah satunya yang oknum lawyer itu luar biasa. Oknum lawyer itu saya bilang luar biasa, ironis ya, sampai melakukan perampokan. Metode untuk perampokan itu seolah-olah itu bagian daripada proses perceraian itu. Kok dia ngajarin suami saya sampai berbuat selicik itu. Yang ini pelajaran juga ya buat semua pasangan. Lebih baik kalau ada apa-apa dalam pernikahan sih saya bilang sih jangan diselesaikan di lawyer ya. Karena lawyer itu kan kerjanya kan makuk nasi mereka itu kan dari perkara. Kalau orang sudah tidak ada yang mau berperkara lagi berarti mereka bangkrut dong. Sampai saya pernah dengar keceplosan sama oknum lawyer itu. Dia bilang ya kita kan kerjaannya memang penghasilan kita dari perkara, kasus. Kalau orang sudah tidak mau berkasus lagi udah cinta damai kita bisa gulung tikar dong dia bilang. Dia bilang gitu. Iya. Di situ saya nangkep dong. Kenapa kasus saya ini kayak dibikin harus sampai bangkrut? Karena kan kita ini termasuk ngakuk nasinya lawyer itu, oknum lawyer itu kan berarti kan. Karena terakhir baru saya diceritakan juga sama Tante L ya, teman gereja juga. Setelah kasus saya ini dia baru bersaksi kepada saya, dia juga pernah ada kasus juga bisnis sama saudaranya, saling tuntut. Lawyernya juga oknum gereja juga. Lawyer orang yang sama? Bukan. Ini perempuan, kalau saya laki-laki oknum lawyernya. Sampai bertahun-tahun itu masalah nggak selesai dia bilang. Sampai bingung sendiri akhirnya ngobrol empat mata sama saudaranya, ini kenapa kita nggak selesai kasus kita ya? Ternyata oknum lawyernya juga saling kerja sama juga agar masalah itu nggak selesai sampai bangkrut itu perusahaan. Mereka harus bayar terus bertahun-tahun itu oknum lawyer. Sama kayak kasus saya juga, kasus pernikahan dibikin sampai muter-muter sama oknum lawyer. Jadi memang sama semuanya. Sama rata-rata oknum lawyer itu, saya nggak bilang semua lawyer itu kayak gitu, saya bilang rata-rata oknum ya. Rata-rata oknum lawyer ya secara logikanya kan mereka hidupnya dari perkara emang. Kalau perkara selesai ya mangkuk nasinya selesai dong. Jadi nalarnya saya ke situ akhirnya. Ya memang begitu kondisinya. Makanya ironis sekali dia bisa mau bikin surat hutang agar nanti pas gono gini kan bukan sekedar harta doang ya, hutang pun gono gini kan. Jadi apa aset yang masih ada dijual buat bayar hutang, padahal itu hutang fiktif. Bisa dipikir oknum lawyer sampai begitunya untuk merampas semua hasil pernikahan orang. Gak seharusnya itu ada ya sebetulnya. Iya, jadi dia benar-benar ngincer semua aset-aset. Ini pelajaran buat semuanya, hati-hati ya sama oknum-oknum lawyer. Bayangkan dari orang yang punya uang miliaran sekarang jadi tukang ojek gara-gara oknum lawyer. Tapi apa? Karena dia percaya oknum lawyer itu adalah teman gereja. Karena rasa percaya itu ya. Iya, udah trust kan. Tapi apa sampai sekarang masih berlanjut hutangnya itu? Saya bilang sama suami, apa kita ke rumah oknum lawyer itu yuk. Kita tanya, kita kasih tahu anak istrinya kalian tuh makan dari uang hasil pencurian papa kalian loh. Tapi dia bilang ya percuma ya. Ya lawyer kan pandai sekali bersilat lidah. Kita mana menang. Ya namanya ya intinya ya jangan terlibat kasus hukum lah. Saya juga bingung, kok pernikahan dijadikan kasus hukum nih, gimana ceritanya, saya bilang. Saya tuh sampai malu loh, saya tuh gak pernah datang ke pengadilan loh, pengadilan Jakarta Utara waktu itu. Sekalinya datang
saya kan tidak mau bermasalah orangnya. Mau masalah bisnis apapun saya lebih baik ngalah. Malah masalah pernikahan saya sampai harus ke meja hijau. Udah berapa kali ke situ kan, terus akhirnya oknum lawyer itu ngatur strategi, dibilang kan sertifikat rumah kan masih di saya, sertifikat properti. Ya. Saya simpan kan. Ya udah kan kan Nelly kan tidak mau melanggar janji Tuhan ya, sebagai di agama saya kan tidak boleh itu kan. Ya udah tuntutan perceraiannya dicabut. Ya bulan Juni itu. 30 Juni 2021. Yeah. Tapi syaratnya suami oknum lawyer mau ditunjukkan sertifikat aset-aset properti kita. Itu syaratnya. Katanya mau dipegang, nanti dia aja biar netral, dia yang simpen di safe deposit box. Yeah. Mana ada lawyer seperti itu memegang sertifikat properti rumah, properti klien, nggak ada kan? Itu mau diapain gitu loh? Itu saya sampai bingung, ini lawyer loh. Dia tahu kita polos. Makanya saya nggak tahu lah itu gimana ceritanya. Ya semoga jadi pelajaran ya buat semuanya. Kasus saya ini mulai dari kasus medis, bayi tabung, mulai dari kasus program hamil, sampai akhirnya ke kasus yaitu oknum lawyer, sampai ke kasus itu juga ya, rumah ibadah juga. Yeah. Campur aduk jadinya. Tapi pelajaran yang paling berharga banget itu buat Kaneli apa dari semua itu? Jangan gampang percaya sama orang yang even kita kenal di tempat ibadah sekalipun. Itu pelajarannya. Even kenal di tempat ibadah sekalipun. Karena emang ternyata tempat itu nggak menentukan Tidak, orang itu sama baik sekali atau buruk enggak. ya. Oh ya Kak, kamu mau tahu dong Kak, harapan Kak Nelly sekarang ini apa buat kedepannya? Saya sih berharap Tuhan masih memberikan kesempatan kedua. Buktinya kan saya sembuh kanker ya. Untuk melanjutkan kehidupan yang normal lagi itu memang nggak gampang. Pertama semuanya sudah hancur. Harkat dan martabat udah hancur ya. Usaha juga udah hancur. Ya harapannya saya mau memulai baru lagi. Ya untuk saya pertama harus tidak boleh terlalu terbawa perasaan juga ya sekarang, karena terlalu terbawa perasaan sedih, jadi logika yang turun akhirnya. Jadi harus balance ya mungkin ya antara logika dan perasaannya. Jadi tidak boleh terlalu sedih juga gitu kan. Tapi kadang ingat ya tetap sedih itu bikin down juga jadinya. Ya gimana caranya ya jangan terlalu baper juga sih, karena kasus ini bikin baper. Tapi emang sedih sih Kak. Aku juga denger ya. Nggak gampang sih, apalagi saya seorang bener diri. banget. Nggak gampang. Yang tadi balik lagi ke podcast ini tentang loneliness ya. Iya. Saya gimana nggak lonely, hari-hari saya di rumah 3 lantai di Sunter, saya sendirian. Kalau mbak saya kan pulang pergi. Oh, oke. Iya, jadi mbak saya di rumah itu dia pulang pergi. Berarti udah sejak tahun berapa itu? Tinggal sendiri? Dulunya saya punya mbak sampai tahun 2020 itu tinggal dalam. Sejak saya kasus ini kan keuangan jadi itu kan langsung gitu kan menurun. Itu saya kan juga harus praktis, harus mengatur keuangan untuk bisa apa yang bisa saya irit. Jadi saya punya mbak ya cuma buat bantu-bantu saya. Rumah kan 3 lantai itu ya sejam 2 jam tiap hari begitu. Bersyukur mbak saya ini very nice. Dia juga teman curhat saya juga. Kalau suami ada kadang dia juga jadi temperamental.
Yang dulunya nggak sampai begitu ya kalau marah, sekarang tuh ya physically yang seperti dilihat di video itu. Jadi sampai segitunya. Itu dulu bukan dia banget loh. Tapi apa pernah lebih parah dari yang di video itu? Video itu pakai pisau. Oh, oke bisa. Tapi saya salut sama mbak saya. Dia berani loh ngambil pisau, rebutan pisau sama suami saya. Itu saya bilang, aduh, ini sisi humanity-nya mbak saya itu tinggi banget, spontanitas dia untuk menjaga majikannya tuh tinggi sekali. Saya bersyukur ya. Kan bisa aja ada yang nggak peduli, cuek. Iya, ada. Tapi dia enggak. Kalau suami saya udah itu ngancam saya, kalau itu langsung itu semua benda-benda tajam di rumah dia umpetin semuanya. Baik banget ya orangnya. Baik orangnya. Dia bisa nasehatin suami saya juga gitu kan. Saya bersyukur lah. Tadinya mbak saya mau datang ke sini ikut. Kenapa nggak jadi? Karena Ibu pendeta saya jemputnya tuh udah telat. Dan udah gitu kan nggak tahu jalan. Ini aja nyasar di sini. Sampai nyasar kemana-mana, untung nggak telat ya kesininya ya, pas lah ya. Iya. Padahal kita dari rumah itu udah spare waktu 2 jaman kan, hari Sabtu kan, pikiran nggak macet 2 jaman lah cukup lah ya. Ternyata itu Bu pendeta saya jemput saya memang udah telat. Kalau mau tadinya kan mau jemput mbak saya di kos-kosannya dia, tapi jalanannya juga sempit kan, di gangan itu takutnya macet atau apa, tambah telat lagi nanti makin telat lagi, udah tempatnya juga kita buta kan, daerah Kemang sini kan kita juga jarang main daerah sini ya. Udah ya udahlah, akhirnya mbak saya nggak jadi dijemput gitu loh, dan suaminya dia juga sedang sakit juga sih dibilang gitu. Saya bersyukurlah masih ada orang-orang baik ya yang Tuhan kasih ke saya. Salah satu contohnya yang mbak saya ini luar biasa sih. Berarti mbak ini udah kayak saudara lah, bisa dibilang ya gitu ya. Iya. Kalau Kaneli curhat ke dia doang berarti atau ada orang lain juga? Banyak lah. Ke Bu pendeta juga gitu kan, ke dia ya banyak lah, ke temen-temen yang itu yang masih ada gitu kan, banyak lah, masih banyak orang baik. Masih banyak ya? Iya, cuma ya tetap lebih banyak orang jahat ya menurut saya. Karena saya mengalaminya sendiri. Kalau dulu kan saya pikir di dunia itu isinya orang baik semua. Ya di gereja terutama saya pikirkan, tapi ternyata banyak oknum, bahkan yang hancurkan kita kan oknum loyal dari gereja juga, teman gereja. Ya? Iya, nggak nyangka. Ada yang mau disampaikan gak nih Kak buat teman-teman Kakak? Mungkin nggak tahu ya, podcast ini mungkin pemirsanya mungkin masih anak-anak muda kali ya. Semuanya lah. Untuk pemirsa semua yang nonton podcast Nadir, mungkin pelajaran hikmatnya dari saya, terlebih yang masih usia muda, jangan pernah kita melihat seseorang itu dari kulit luarnya. Yang kita kadang melihat kita ketemunya di tempat yang kita merasa sudah benar pun, bisa jadi itu oknum yang bisa menjerumuskan dan menghancurkan hidup kita. Dan ya tetap ya balik lagi, kita harus bergaul sama siapa saja, tapi harus sangat selektif dalam memilih teman. Bergaul tidak usah pandang sosial apapun backgroundnya. Seperti saya sama mbak saya bisa bergaul, mungkin kalau nggak ada mbak saya lain ceritanya. Iya, yang di saat saya benar-benar di ujung tanduk, dia standby sampai bisa pegang pisau loh. Sampai bisa begitu untuk melindungi saya yang suami saya yang kalap. Jarang loh ada. Ya jarang sih.
Kebanyakan ya cuek. Iya. Makanya Tuhan masih kasih yang orang baik gitu kan. Makanya bergaul sama kalangan manapun, tapi harus selektif dalam Selektif memilih ya. teman. Oke. Itu ya yang Iya. paling penting. Mm-mm. Ah, Jangan pilih-pilih dalam mm, memandang manusia itu, bukan level saya, jangan. Siapapun. siapapun ya. Iya, karena kita tidak pernah tahu Tuhan taruh angelnya tuh di mana. Belum tentu dia teman gereja. Mm. Itu buktinya mbak saya bukan dari gereja saya, malah beda kan, dia Muslim. Bisa dimanapun ya. Iya. Mm-mm. Oke Kak, tadi kita kan udah cerita yang sedih-sedihnya. Iya. Sekarang aku mau nanya ini dong, ada nggak sih pengalaman di hidup kakak yang menurut kakak itu paling bahagia, yang paling teringat lah? Sebenarnya sih sepanjang pernikahan saya sama suami, Ya. belasan tahunnya, di luar masalah pekerjaan yang complicated karena pekerjaan saya kerja deadline, itu sering berselisih, berantemnya itu masalah pekerjaan semua sepanjang pernikahan itu. Ya biasalah konflik dalam pekerjaan konflik. gitu kan. Apalagi kita menjual produk yang belum jadi, produksi kan. Ya. Itu kan konflik kerja deadline-nya itu kan tinggi sekali kan. Ya banget ya. Banget kan, karena itu kadang-kadang sampai lembur, sampai subuh, terus kejar pengiriman gitu kan. Lebih konflik ke pekerjaan, tapi di luar itu sebenarnya kalau menurut saya masalah personalnya kita, mungkin kalau nggak ada stres pekerjaan Baik-baik ya aja. baik-baik saja, indah ya. Menurut aku sih saling mengisi ya harusnya ya. Karena mungkin karena satu atap pekerjaan jadi udah kecampur aduk. Jadi karena itu juga ya alasannya. Jadi profesionalisme sama personal itu udah campur aduk. Saat-saat terindah menurut saya ya sebenarnya kalau udah selesai menyelesaikan deadline pekerjaan, udah lega, kita bisa hangout bareng segala macam, itu indah sih. Saat menikmati hari-hari yang tanpa dikejar sama deadline dalam pekerjaan yang stressful, itu saya nikmati gitu loh. Pernah ngebayangin gak tapi Kak, kalau misalnya nggak seperti itu dulu gitu? Ironisnya kalau tidak ada pekerjaan ini juga mungkin tidak ada masalah ekonominya, karena nggak tahu ya, kerjaannya juga stressful, tapi ya dari hasil pekerjaan itu ya terkumpul aset-aset juga kan. Bisa sampai beli rumah, ruko, apartemen, punya uang miliaran, itu kan lumayan juga lah hasil dari pekerjaannya. Tapi sampai harus dibayar kayak gini juga bingung juga. Dibayar itu sampai kehilangan kesehatan, kehilangan urusan pribadi seperti masalah kehamilan ini, sampai kelupaan. Karena kita nggak punya orang tua kan, dia kan orang tuanya broken, saya juga kan udah almarhum. Jadi tidak ada yang mengingatkan akan kebutuhan regenerasi anak cucu itu. Saya tanya semua pasien-pasien program hamil di klinik bayi tabung Morola, Rumah Sakit Bunda Menteng itu, saya bilang ya mendorong kalian untuk program hamil. Kadang ada pasangan muda juga masih usia 20-an segala macam, 30-an, karena kalau ada masalah mereka langsung buru-buru program hamil. Bukan dari mereka, bilang. Orang tua yang udah bablas cucu, sedangkan kita nggak ada. Itu yang bikin kita jadi bablas. Itu sih kalau saya lihat kasus saya ya. Karena kalau tidak ada yang doktrin ya tentang regenerasi anak cucu, kita juga karena sibuk sama pekerjaan hari-hari, jadi waktu berjalan terus tak berasa. Makanya semua yang saya tanya di klinik itu, 99% jawabnya di klinik program hamil itu, di rumah sakit program hamil, itu karena dorongan orang tua yang minta cucu. 99% jawabannya. Makanya saya bilang kalau papa mama saya nggak almarhum mungkin nggak seperti ini kejadiannya. Mungkin ya. Ya semua ini nggak terjadi ya, karena kayak anak orang hilang, kayak anak hilang berdua, benar-benar kayak anak hilang. Dia pun biarpun kedua orang tuanya masih hidup kan divorce. Memang nggak dekat, memang tidak dekat gitu loh, tidak. Menurut dia sih masing-masing egois.
Jadi tidak ngurus soal-soal begituan gitu loh. Memang nggak dekat hubungannya. Tidak ada yang namanya nasihat-nasihat orang tua itu, karena dia memang tidak gede bersama orang tuanya, sama neneknya almarhum. Oke. Oh ya, sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol ini, ada ini nggak Kak, positive quotes buat Sobat Nadir? Positive quotes-nya ya. Boleh diambil dari cerita Kakak tadi mungkin. Percayalah, meskipun kita dijatuhkan, tapi percaya Tuhan masih tetap kirimkan orang-orang baik buat kita. Tetap percaya masih ada manusia-manusia baik di dunia ini. Tuh, Sobat Nadir. Ada yang mau dipromosin gak nih Kak untuk sekarang ini? Kalau itu sih saya nggak ada ya Bu ya. Mungkin saya lagi mencoba pelayanan, itu sebagai healing, self healing saya juga, suka temenin Bu Pendeta. Oh, oke. Kunjungan ke jompo-jompo, ke rumah sakit, orang-orang sakit, jenguk orang sakit. Jadi merasa lebih bermanfaat aja ya, bahwa kita biarpun sekedar berkunjung, dengarkan curhat mereka. Orang-orang jompo-jompo itu mereka tahu nggak dibilang kuncinya hidup sehat sampai tua? Apa? Itu bawel. Kemarin waktu itu baru kunjungan nenek-nenek usia 98 di Depok. 98. Masih sehat. Wow. Nah, pendeta saya ini, Ibu Pendeta ini banyak yang jompo-jompo yang dia kunjungin. Nanti kita kunjungin jompo ini bos, dapat pelajaran jadinya. Kak Nelly, thank you banget ya sebelumnya udah mau hadir ke Nadir Podcast dan udah mau cerita. Tadi ceritanya yang menarik banget. Semoga Sobat Nadir bisa dapat insights yang baik dari Kak Nelly. Sebelum itu, sebelum kita closing, ada sesuatu nih Kak buat Kak Nelly. Makasih banyak. Ini. Iya. Ini yang saya dulu produksi di rumah produksi saya, baju-baju. Ya salah satunya kaos-kaos gitu. Berarti tahu dong ya. Ngerti kan? Iya. Oke. Makasih ya. Sama-sama Kak. Sebelum closing kita foto dulu ya Kak. Boleh. Oke Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you!